La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah, laqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yaumul hajji akbar wa huwa min ba'di sya'airil Islam alladhi yuhyihi an-nasu bittiba'i sunnati Ibrahim alaihi salam lima ibtalahu Allah bidhabhi qurrati ainihi Ismail alaihi salam, kama qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wa qala inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Hari ini adalah hari Idul Adha yang biasa kita kenal dengan hari raya kurban. Takbir dan tahmid menggema di seantero jagat raya. Hari raya dalam Islam memang diperingati dengan cara yang berbeda, bukan dengan pesta pora, bernyanyi sepanjang hari atau dengan cara yang lain, akan tetapi dengan sholat, dengan takbir dan tahmid. Itu karena peristiwa Idul dalam Islam adalah luapan rasa syukur kepada Allah karena telah berhasil menyelesaikan ibadah yang sangat berat, lagi menantang yang syarat dengan perjuangan. Idul Fitri contohnya diperingati setelah umat Islam melaksanakan ibadah puasa, setelah mendapatkan kemenangan dari perang melawan hawa nafsu. Dan Idul Adha yang sedang kita rayakan saat ini disyariatkan setelah umat Islam melaksanakan ibadah haji. Selain daripada itu, hari raya dalam ajaran Islam adalah hari yang suci, sehingga selalu dimulai dengan sholat dan hiasi dengan takbir dan tahmid. Zayyinu a'yadakum bit takbir, hiasilah hari raya kalian dengan bacaan takbir. Hari raya adalah hari sholat, hari raya adalah hari takbir, dan hari raya adalah hari tahmid kepada Allah. Karena pada saat Idul Fitri turun ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sedangkan pada Idul Adha turun ayat inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Hari raya dalam Islam syarat dengan nilai dan ajaran-ajaran yang mencakup segala dimensi kehidupan manusia, bukan hanya sekedar perayaan, namun memiliki satu misi yang mulia. Di antara ajaran yang tercermin dari peristiwa Idul Adha, pada misi Allah yang tersirat di dalamnya adalah membentuk pribadi yang takwa, memiliki totalitas ketaatan kepada Allah, dan memiliki semangat rela berkurban yang secara simbolis diwujudkan dengan menyembelih binatang kurban. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, "Fa idza wajabat junubuha
fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun lan yanalallaha lu'umuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dan apabila telah kamu sembelih, maka makanlah sebagian dari dagingnya dan sebagian lainnya kamu berikan kepada orang-orang miskin. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta kepada kamu agar kamu sekalian bersyukur. Bukan darah dan daging sembelihan itu yang membuat Allah ridho, tetapi ketakwaanmu kepadanya lah yang membuat Allah ridho. Secara bahasa, kurban dalam bahasa Arab diambil dari kata qoroba kurban, yang berarti sangat dekat. Dalam pengertian umum, berkorban adalah suatu sikap mendasar manusia yang diwujudkan dengan memberikan sesuatu yang dimilikinya, baik tenaga, pikiran dan harta, kepada orang lain yang membutuhkan dengan tidak mengharapkan balas jasa. Sementara dalam konteks Idul Adha, kurban berarti menyembelih binatang kurban dan membagikan dagingnya kepada fakir miskin serta anak keluarga sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pengertian tersebut dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa di dalam perintah berkurban terdapat nilai hablum minan nas yang berimplikasi pada hablum minallah. Dengan berkurban terjalin kasih sayang sesama manusia, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Dan pada puncaknya akan tertanam nilai-nilai ketakwaan dalam diri manusia, sebab substansi dari ajaran berkurban bukan terletak pada darah dan daging yang disembelih, tetapi pada ketakwaan yang tertancap dalam diri kita, menggerakkan hati dan kalbu untuk selalu berkurban dengan segala apa yang kita miliki di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah dengan cara berkurban ini diajarkan untuk pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam kepada kedua putranya Qabil dan Habil, di mana untuk membuktikan kedekatan dan kecintaannya kepada Tuhan, keduanya dianjurkan untuk mempersembahkan sesuatu persembahan untuknya. Apa yang terjadi adalah bahwa persembahan kurban yang dipersembahkan dengan penuh ketaatan, keikhlasan, ketakwaan, serta merta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kurban yang dipersembahkan dengan niat yang salah, yang tidak didasarkan pada spirit ketakwaan, akhirnya ditolak dan tidak diterima. Sejarah dan peristiwa ibadah kurban ini menjadi semakin heboh dan spektakuler ketika secara tegas diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia melalui hamba terkasihnya Ibrahim alaihissalam, dan dipersembahkan kepadanya adalah sesuatu yang amat sangat dicintai hambanya, yaitu si anak, si jantung hati dan belahan jiwa yang lama dinanti-nanti kehadiran Allah, kehadirannya oleh Sang Khalil. Di dunia ini tak ada yang lebih dicintai oleh orang tua daripada anaknya sendiri. Disinilah Nabi Ibrahim harus mengorbankan dan menyembelih cinta dunianya untuk membuktikan cinta kepada Tuhannya, dan Ismail harus berkorban nyawa untuk membuktikan cintanya yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbauka fanzur madza tara. Ismail menjawab, qala ya abati alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jika kita telah ayat ini, kita mendapatkan di dalamnya keagungan pengorbanan Ismail, karena beliau hanya mengatakan if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan, dan tidak mengatakan if'al bima tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan Allah terhadapku. Sehingga seakan-akan Ismail sengaja melupakan satu hal yang sangat penting dalam peristiwa ini, yaitu bahwa akan disembelih adalah dirinya sendiri. Kebesaran jiwa beliau sebelumnya telah teruji ketika atas perintah Allah ia harus meninggalkan istri dan anak yang baru dilahirkan di daerah tandus yang tak berair dan tak berpenghidupan, suatu pengorbanan yang tiada tara. Sikap seorang ayah seperti ini tidaklah mudah, apalagi sang anak. Ismail adalah buah hati yang telah lama beliau nanti-nanti. Berkurban dengan diri sendiri adalah suatu pekerjaan yang sulit
Namun lebih sulit lagi adalah berkurban dengan sesuatu yang kita cintai. Maka dalam Al-Quran, kebaktian yang agung barulah dapat terwujud setelah mengorbankan yang kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bukan harta yang mahal, bukan pula yang berharga, tetapi mimma tuhibbun, yang kita cintai. Situasi krisis yang dihadapi oleh keluarga Ibrahim, adanya dualisme kepentingan pribadi, kepentingan Allah, dihadapi oleh beliau dengan tenang. Keseimbangan jiwa tetap terpelihara sehingga tidak terjerumus pada keinginan menuruti hawa nafsu. Sikap semacam ini hanya dimiliki oleh manusia-manusia berkualitas yang selalu menjaga hubungannya kepada Sang Pencipta dan manusia. Ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Ketenangan hanya diperoleh dengan sikap selalu ingat kepada Allah. Demikian Allah menggambarkan bagaimana semestinya seorang mukmin mengemban suatu tugas, semangat menjalankan tugas, dan perintah hendaklah tetap terpelihara, tetap melihat apakah ia menjadi subjek atau objek. Semuanya bergerak dalam satu sistem pada posisi masing-masing, dan yang tak boleh terlupakan yaitu unsur keikhlasan, kesabaran dalam berbuat seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bila kedua unsur tersebut hilang dari suatu sistem, yang muncul adalah penindasan, tindakan semena-mena, dari pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Hal ini diperkuat dengan firman Allah yang memang memerintahkan kita untuk meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah wa qala thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Thumma qala inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadzal nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minun. Hadirin jamaah surah Idul Adha rahimakumullah. Dalam upaya meningkatkan kualitas bangsa, kita memerlukan manusia yang berbudi pekerti tinggi, generasi yang berkualitas sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Beberapa pesan penting yang disampaikan di atas adalah bahwa Ibrahim sebagai generasi tua selalu mendambakan generasi muda sebagai pelanjut perjuangan. Ini adalah iktibar yang harus senantiasa diteladani oleh para orang tua. Generasi penerus perjuangan haruslah mempunyai kriteria soleh, yakni yang mempunyai kelayakan dalam mengembang tugasnya. Walaqad katabna fil zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Sesungguhnya bumi akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh, yang layak dan pantas menjadi pengatur dan pemakmur bumi. Syarat pertama untuk menjadi generasi solihin haruslah berkualitas, amat sabar, tabah dalam menghadapi berbagai tugas, kendala, dan cobaan. Fabasyarnahu bigulamin halim. Generasi halim inilah yang ketika dituntut untuk berkorban jiwa akan menjawab satajiduni insyaallah minas sabirin. Inilah syiar generasi perjuang. Ketika dikatakan kepada mereka, kalian harus mengorbankan kesempatan berhuru-hura untuk bertekun membina pribadi, menggembleng diri, meneguh ilmu untuk menghadapi tantangan masa depan. Mereka akan menjawab satajiduni insyaallah minas sabirin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanallah bukratan wa asilan, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kana lakum uswatan hasanatan fi Ibrahim walladzina ma'ah. Wa qala thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din wakhdhul man khadhala al muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' waz zalazil wal mihan wa su'al fitnah ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sa'iril buldanil muslimina 'amma. Allahumma inna na'udzubika minal judham wal baras wal junud wa min sayyi'il asqam. Allahumma ij'alna mimman qabilta siyamahum wa salatahum wa qiyamahum wa nawwir basairana bi nuri qur'anikal karim. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ij'alna minal mahbubin wa ab'idna min diwanil bu'ada wal matrudin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.